Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita sebelumnya dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah berbicara dengan Hathaway, Tiara membawa biolannya menuju ruang pelatihan grup 2 untuk berlatih. Meskipun Tiara cuti beberapa hari, dengan kemampuannya, keterampilannya tidak mengalami kemunduran. Sebaliknya melainkan menunjukkan kemajuan karena Tiara meluangkan waktu setiap hari untuk berlatih di ruang musik bersama Gary. Pada sore harinya, Mona juga datang ke orkestra. Mona sangat senang saat menyadari bahwa Tiara telah kembali. Dia juga mengetahui konflik antara Tiara dan Kathleen beberapa waktu lalu. Jadi Mona berkata sambil menghibur, "Jangan pedulikan perkataan Kathleen. Dia hanya melebih-lebihkan. Cukup banyak dari kami yang juga baru kembali beberapa hari yang lalu, dan bahkan dirinya sendiri baru kembali 3 hari yang lalu." Tiara tidak pernah benar-benar mengingat kejadian itu, namun ketika dia mendengar bahwa Mona sedang mencoba menghiburnya, dia cukup senang. "Ayolah, jangan membicarakan Kathleen lagi. Ayo, kita mulai berlatih." Dia mengajak Mona untuk berlatih bersama dan Mona menyetujuinya tanpa berpikir 2 kali. Keesokan harinya, anggota grup 2 lainnya juga tiba untuk berlatih secara resmi. Waktu demi waktu berlalu ketika mereka berlatih dan dalam sekejap hari telah usai. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Hathaway dan anggota orkestra lainnya, Tiara pergi ke rumah Lois sambil membawa biolanya. Di ruang tamu yang mewah, Lois duduk dengan ekspresi tabah. Ketika dia melihat Tiara yang sudah lama tidak dia lihat, senyuman muncul di wajah Lois. "Kapan kamu kembali?" "Kemarin. Hari ini saya mulai latihan orkestra dan setelah selesai latihan, saya bergegas menemuimu." Tiara mungkin melihat Lois sebagai keluarga, jadi ketika Tiara berbicara, nadanya terdengar sangat penuh dengan kasih sayang. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Lois tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Apa yang kamu rasakan saat tampil di Lembana?" "Cukup bagus, membuat saya selangkah lebih dekat menuju impian saya." Ketika menyebutkan mimpinya, Tiara hampir tidak bisa menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Melihat itu, Lois agak penasaran dan bertanya, "Di mana panggung impianmu?" "Impian saya adalah masuk ke Wiener Musikverein dan mengadakan konser solo di sana." Tiara adalah orang yang ingin meraih bintang. Lois agak kaget, tetapi dia juga menganggap hal itu masuk akal. Bagaimanapun setiap musisi sukses pasti berharap bisa menggelar konsernya sendiri di panggung paling atas. "Impian ini tidak terlalu sulit, tetapi juga tidak terlalu mudah. Berusaha keraslah untuk mencapainya." "Tentu." Tiara mengangguk dengan antusias. Kemudian Tiara sepertinya teringat sesuatu saat dia mengeluarkan cangkir teh porselin yang indah dan wadah berisi daun teh kelas atas. Menempatkannya di atas meja, dia menjelaskan, "Ini adalah hadiah yang saya siapkan khusus untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya." Ketika Lois melihat cangkir teh di atas meja, dia langsung terpesona olehnya.
Cangkir teh itu memiliki motif kuat yang menyerupai Nataya kuno. Warna dasarnya biru langit dan terdapat garis-garis samar dengan ketebalan berbeda-beda di seluruh cangkir porselin itu. Jika didekatkan ke cahaya, cangkir itu akan terlihat seperti air di danau dengan riak yang selalu berubah. Saya menyukainya. Terima kasih banyak. Sambil tersenyum, dia menyimpan cangkir tehnya dan meminta kepala pelayan untuk membawanya dengan hati-hati ke ruang kerjanya. Setelah itu, dia mengajak Tiara untuk makan malam. Tiara tidak menolak, tetapi saat mereka hendak makan, Engus datang. Ketika Lois melihat keponakannya yang tampan, nada suaranya meremehkan ketika dia berkata, "Kamu jarang mampir, tapi sekarang melihat Tiara sudah kembali, kamu datang secepat mungkin." "Bolehkah saya mengatakan bahwa ini murni kebetulan?" Engus mengangkat bahu, matanya berbinar. Meskipun dia memang datang demi Tiara, dia tidak bisa mengakuinya. Lois mendengus, tidak mempercayai kata-kata keponakannya sedetik pun. Namun dia juga tidak membeberkan niat Engus. Ketika Engus melihat itu, dia mengabaikan pamannya. Dia segera duduk di hadapan Tiara dan dengan mata berbinar, dia tersenyum dan berkata, "Saya sangat merindukanmu beberapa hari ini ketika kamu tidak ada." Tiara tersenyum, tidak terlalu memikirkannya karena dia menganggap Engus hanya sebagai teman. Ketiganya terus mengobrol dan suasana cerah serta bersahabat. Setelah itu, ketika mereka selesai makan malam, hari sudah larut malam, jadi Tiara memutuskan untuk pamit. "Saya akan mengantarmu pulang." Engus mengambil mantelnya saat dia hendak pergi bersama Tiara. Tiara tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, sopir saya sudah menunggu saya di luar." Mendengar perkataan wanita itu, Engus tidak punya pilihan selain melupakan gagasan untuk mengantar Tiara pulang. Dia kemudian mengantar Tiara ke mobil dan berdiri di sana tanpa bergerak selama beberapa waktu. Tak lama kemudian, Lois mendekat dengan sepasang alis berkerut di wajahnya. "Setelah sekian banyak penolakan, kamu tetap tidak akan menyerah ya?" Meski begitu, Engus hanya menanggapi pertanyaan pamannya dengan diam. Sementara itu, Tiara menerima panggilan video dari Nico. Begitu sampai di rumah, menatap wanita di layar ponsel, pria itu bertanya dengan nada prihatin, "Bagaimana perasaanmu hari ini?" "Cukup bagus, tapi saya masih menyesuaikan diri dengan hidup tanpamu dan Gary." Tiara memandang Nico dengan kecewa, merasa simpati kepada wanita yang dicintainya. Dia menghiburnya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan selalu berada di sisimu, kapanpun kamu membutuhkan saya." "Tapi saya tidak ingin kamu melelahkan dirimu sendiri." Tiara menggelengkan kepalanya karena dia tidak ingin Nico melakukan hal sembrono untuknya. "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu merindukan saya?" Nico tersenyum malu. "Saya akan menelponmu seperti yang saya lakukan sekarang." "Saya akan siaga dengan ponsel saya 24 jam setiap hari." Ucapan manis Nico perlahan mengangkat suasana hati Tiara. Setelah beberapa saat mengobrol, dia memandang Tiara yang sedang tidur nyenyak dan berbisik dengan suara lembut, "Selamat malam sayang." Setelah itu, Tiara disibukkan dengan jadwal kursus yang pelatihannya padat seperti biasanya. Sementara Nico lebih banyak disibukkan dengan pekerjaannya. Saat ulang tahun Reksa sudah dekat,
Semua orang di keluarga Samuel berkumpul pada suatu malam yang juga merupakan makan malam keluarga mingguan mereka. Lalu Vania mengungkit perayaan ulang tahun Reksa untuk berdiskusi dan mengemukakan gagasannya sendiri. Ayah, Tony dan saya berencana mengadakan pesta ulang tahun yang megah untuk ayah. Bagaimanapun juga kesehatan Reksa buruk sepanjang tahun ini dan dia berharap kesempatan yang menggembirakan ini akan meningkatkan keberuntungan Reksa. Namun Vania tidak mengungkapkan pikirannya tentang mengapa dia ingin mengadakan pesta ulang tahun yang megah untuk ayahnya. Meskipun Reksa tidak menyadari niat sebenarnya Vania, dia tidak keberatan dengan saran Vania. Di sisi lain, Danar kaget mendengar usulan Vania. Dia kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat ke kakaknya dan berbisik dengan bingung. Hei, saya pikir kakek selalu memilih untuk tidak menonjolkan diri, bahkan untuk perayaan ulang tahunnya. Lalu kenapa tahun ini berbeda? Apa ada rencana tersembunyi? Saat Niko mengenyitkan alisnya dengan tidak peduli, kecurigaan Danar ternyata benar. Sesungguhnya Reksa memang merencanakan sesuatu. Alasan mengapa dia setuju dengan gagasan Vania untuk mengadakan pesta ulang tahun Akbar adalah karena dia ingin mengubah kesempatan itu menjadi sesi perjodohan besar-besaran untuk Niko. Mengingat betapa pemuda itu masih sangat merindukan Tiara, saya yakin dia akan menemukan seorang wanita yang menarik perhatiannya saat itu. Indra, suruh orang-orang kita mengirimkan undangan besok. Wanita manapun yang sudah cukup umur untuk menikah dengan hormat diundang ke pesta ulang tahun saya. Reksa memberi perintah kepada pelayannya begitu Niko dan keluarganya pergi. Mengetahui apa yang sedang dilakukan Reksa, Indra ragu-ragu mengungkapkan kekhawatirannya dan menjelaskan, "Tetapi, Pak Reksa, saya khawatir Pak Niko tidak akan senang ketika dia mengetahui rencana Anda." "Tidak, dia tidak akan tahu," jawab Reksa yakin. Setelah mendengar jawaban tegas pria tua itu, sang kepala pelayan memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. 2 hari kemudian, sebagian besar wanita yang keluarganya kaya dan mapan di kota menerima undangan Reksa ke pesta ulang tahunnya karena acara tersebut menjadi topik viral di seluruh negeri. Bagaimanapun selama ini Reksa belum pernah mengadakan pesta ulang tahun semegah ini. Oleh karena itu banyak orang yang diundang merasa bangga menerima undangan Reksa. Sementara beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk menebak motif tersembunyi pria tua itu di balik acara tersebut. Tidak lama setelah itu ada spekulasi dan rumor yang beredar di kota tersebut. Beberapa orang mengira Reksa mengadakan pesta ulang tahunnya untuk membantu Niko bersaudara menemukan belahan jiwa mereka. Sementara sebagian lainnya menilai pesta ulang tahun itu hanya sekedar kedok para pengusaha untuk bertemu. Namun demikian banyak orang yang cenderung mempercayai spekulasi pertama, berpikir siapapun yang dapat membentuk aliansi dengan keluarga Samuel akan berkembang di bawah perlindungannya. Dalam hitungan hari, pesta ulang tahun Reksa diketahui secara luas di seluruh kota karena diberitakan. Media menyiarkan setiap tindakan amal yang pernah dilakukan pria tua itu.
Dari semua amal yang telah dilakukan Reksa, dia pernah menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak barang antik curian dari luar negeri dan mengembalikannya ke negaranya secara gratis. Karena itu, warganet memberikan restu kepada pria itu sebagai bentuk penghormatan. Sementara itu, Tiara juga mengetahui pesta ulang tahun Reksa, tetapi tidak tahu apakah dia harus membelikan apa sebagai hadiah. Untungnya dia segera mengetahui dari pers bahwa Reksa suka mengoleksi barang antik-antik. Karena itu dia mulai bertanya-tanya di mana dia bisa membeli barang antik asli untuknya. Sementara Tiara sibuk dengan masalah itu, Mona bisa membaca apa yang mengganggunya. Karena itu Mona menunjukkan kekhawatirannya dan bertanya, "Apa kamu baik-baik saja, Tiara? Apa yang mengganggumu? Kamu tampak terganggu dalam 2 hari terakhir." "Iya, ada seseorang yang berulang tahun di keluarga saya sebentar lagi. Dan dia suka mengoleksi barang antik. Namun saya tidak tahu di mana saya bisa mendapatkan barang antik. Apa kamu tahu tempat yang menjual barang-barang antik?" Tiara berterus terang tentang apa yang meresahkannya. Saat itu Sandi yang kebetulan sedang berjalan ke arah Tiara mendengar apa yang dikatakan Tiara dan menjawab, "Kamu beruntung karena saya tahu tempat di mana akan ada lelang barang antik malam ini." "Pak Sandi, kapan Anda datang ke sini?" Tiara dan Mona sama-sama terkejut saat mendengar suara pria itu. "Saat kalian berdua sibuk mengobrol satu sama lain." Sandi tersenyum dan menjawab para wanita itu menatap Tiara dengan lembut. "Jika kamu punya waktu luang malam ini, saya bisa mengantarmu ke sana untuk melihatnya." Meskipun Tiara tidak punya rencana lain, Mona tidak bisa hadir karena dia sibuk dengan beberapa rencana lain. Meskipun dia tertarik untuk ikut serta, malamnya Tiara dan Sandi tiba di sebuah hotel bintang 5 di mana gadis itu terlihat mengenakan gaun abu-abu dengan sepasang tali bahu berbulu. Selain itu, rambut hitam panjangnya ditambah dengan riasan cantiknya membuatnya tampak sangat anggun dan cantik saat dia tersenyum dan berdiri di samping Sandi. Begitu keduanya muncul, penampilan unik mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Tak lama kemudian beberapa musisi yang sebelumnya dikenal Tiara di bar menghampirinya dan menyapanya. "Halo Nona Tiara, kita bertemu lagi." "Salam kawan," jawab Tiara sopan. Sementara itu Sandi bereaksi terhadap para musisi tersebut tanpa ada tanda-tanda canggung. Dia tersenyum sambil mengangguk kepada mereka secara alami. Tidak lama setelah mereka berbasa-basi, pelelangan dimulai saat Sandi dan Tiara duduk di baris pertama area tempat duduk. Beberapa menit kemudian pembawa acara meresmikan acara dengan selera humor yang luar biasa, berhasil mencairkan suasana sebelum dia berlanjut untuk memperkenalkan barang pertama yang akan dijual. Ternyata barang pertama adalah sebuah perhiasan dengan desain unik oriental yang langsung menarik perhatian banyak orang begitu dihadirkan ke hadapan penonton. Saat berikutnya, para wanita kaya itu segera mengangkat papan tawarnya dan meneriakkan harga yang ingin mereka tawarkan, hingga akhirnya barang tersebut terjual seharga 6 miliar rupiah. Saat juru lelang terus memperkenalkan barang antik, setiap barang ternyata lebih mahal dari barang sebelumnya. Meskipun demikian, semua adalah perhiasan langka yang tidak akan pernah ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, tempat itu dipenuhi kegembiraan dan sensasi karena semua orang senang menyaksikan barang-barang berharga tersebut.
Sementara itu Tiara terkesima melihat begitu banyak barang berharga yang langka dan tak ternilai harganya, namun belum menemukan apapun yang menarik perhatiannya. Meski begitu, dia menunggu dengan sabar, sesekali mendiskusikan barang-barang di atas panggung dengan Sandi dengan berbisik. Tak lama kemudian, Tiara akhirnya melihat sesuatu yang membuatnya tertarik saat juru lelang memperkenalkannya kepada penonton. Sekarang kita akan melihat sebuah teks sastra klasik kuno dari Nataya. Dengan sejarah berabad-abad, menurut saya, teks ini adalah barang antik yang layak untuk dikoleksi. Untuk itu, barang ini akan dijual mulai dari 1,4 miliar. Begitu juru lelang menyelesaikan kata-katanya, seorang wanita yang berdiri di atas panggung memegang buku tersebut dan menunjukkan kepada penonton. Berbeda dengan barang sebelumnya, literatur tersebut tidak menerima pujian yang layak. Dengan segelintir orang yang mengangkat papan tawarnya, bagaimanapun mereka merasa kecewa dengan penampilannya yang tua dan tidak menarik, sehingga mereka mengira buku itu sama sekali tidak layak untuk dikoleksi. Namun ada beberapa orang yang memahami nilainya saat mereka mulai menawar harga barang tersebut. 2 miliar, 24 miliar, 4 miliar, 52 miliar. Saat persaingan mulai semakin ketat, Tiara mengangkat papan tawarnya dan berteriak, 6 miliar. Namun demikian, makin banyak penawar yang menunjukkan minat mereka pada buku literatur ketika mereka melihat seberapa menariknya buku tersebut. Ketika seseorang menawar 10 miliar untuk membeli buku itu, yang lain berhenti dan menyerah kecuali Tiara. 1,4 miliar. Begitu perkataannya terdengar, penawar yang menawarkan 10 miliar langsung menyerah. Bagaimanapun orang yang awalnya menginginkan sastra klasik itu hanya bersedia membayar tidak lebih dari 10 miliar untuk buku tersebut. Karena berpikir bahwa buku itu hanya bernilai sebesar itu, oleh karena itu Tiara menjadi pembeli akhirnya dan akan menjadi pemilik baru sastra klasik tersebut. Ketika pelelangan selesai, dia menemui anggota staf dan mendapatkan buku itu. Kemudian dengan hati-hati Tiara menyimpannya, lalu dia tersenyum kepada Sandi dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak telah mengajak saya kemari malam ini. Jika bukan karena Anda, saya masih akan menggaruk-garuk kepala, bertanya-tanya apa yang harus saya beli untuk hadiah ulang tahun seseorang. Sebenarnya bukan masalah besar. Kamu juga banyak membantu saya saat saya membutuhkanmu. Sandi bereaksi terhadap Tiara dengan tatapan lembut, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak menyukai kesopanan Tiara di hadapannya, menganggapnya terlalu sopan. Namun Tiara tidak tahu apa yang ada di dalam benak pria itu, karena dia lega karena telah mengurus apa yang selama ini mengganggunya. Dia kemudian memutuskan untuk mentraktir Sandi makan malam sebagai tanda penghargaan karena menemani Tiara sepanjang malam. Di sisi lain, Sandi yang ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya tentu saja menyetujui sarannya. Sesampainya di restoran, mereka mulai mengobrol riang sambil makan enak karena keduanya adalah pemain biola. Sebagian besar topik mereka berkisar pada musik. Untuk itu Tiara berkonsultasi dengan Sandi untuk mendapatkan bimbingan, meminta bantuannya khususnya tentang beberapa metode untuk meningkatkan tekniknya saat bermain. Iya, penempatan jarimu akan menjadi lebih baik dan tepat dengan latihan, tapi kamu tidak bisa terburu-buru.
Terlebih lagi, levelmu saat ini lebih dari cukup untuk bermain biola. Jadi santai saja. Setelah menjawab pertanyaan Tiara, Sandi kemudian mengingatkan Tiara untuk menjaga jari-jarinya. Selain itu, kamu mungkin ingin membantu jari-jarimu dengan memberi mereka perawatan atau pengobatan setiap kali kamu selesai berlatih. Jika tidak, mereka akan terluka seiring berjalannya waktu. Iya, saya menyadarinya. Itulah sebabnya saya selalu memijatnya setelah selesai latihan. Tiara mengangguk sambil tersenyum. Segera mereka tanpa sadar mengubah topik pembicaraan dan membicarakan tentang Kathleen saat percakapan mereka berlanjut. Saya dengar Kathleen berselisih denganmu akhir-akhir ini. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Ya, sebenarnya tidak ada yang salah di antara kami. Tapi menurut saya, alasan dia menentang saya adalah karena dia naksir Anda. Lagi pula, Anda dan saya adalah teman, tapi dia tidak sama sekali tidak terima. Tiara tampak tidak berdaya saat membicarakan Kathleen, sementara Sandi mengerutkan alisnya mendengar sikap Kathleen yang tidak menyenangkan. Tiara terdorong oleh rasa ingin tahunya untuk menanyakan perasaan Sandi terhadap Kathleen. Omong-omong, apakah Anda tidak merasakan hal yang sama kepadanya, Pak Sandi? Sandi menatap wanita yang penasaran itu dan menggelengkan kepalanya. Iya, meskipun saya sangat ingin menghabiskan waktu bersama orang yang saya cintai, Kathleen hanyalah seorang teman bagi saya. Untuk itu, kita tidak ditakdirkan untuk bersama, kata Sandi sambil menatap penuh perasaan ke arah Tiara. Tetapi wanita itu tidak menyadari sesuatu yang aneh pada tatapan pria itu.